Assalamualaikum, Pak Aib. Waalaikumsalam. Selamat siang. Selamat siang Bu Cahyani. Apa Terima kabar? kasih ya, ini telah meluangkan waktunya. Alhamdulillah baik. Ini kita mau ngobrol nih sekitar 15 menit ya. Iya, Kira-kira apa sih yang mau Pak Aib omongin di percakapan ini, di coaching ini? oke. Terima kasih Bu Ian. Gini Bu Ian, saya tuh apa ya ingin cerita ke Bu Ian mengenai siswa saya. Kebetulan saya teliti anak ini ternyata dia itu sering kesiangan sekolahnya. Padahal jarak rumah dengan sekolah itu dekat ya. Itu tidak berapa jauh, nggak harus menggunakan kendaraan juga. Nah, sudah lama saya tanyakan kenapa permasalahannya dan saya nasihati, tapi ternyata ya hari ini iya, besok kan berubah, tapi ternyata kenyataannya tidak ada gitu. Mungkin itu Oh, permasalahannya. oh. Jadi permasalahannya anak itu sering terlambat gitu ya Iya, berangkat. Yang ingin saya tanyakan ke Pak Aib dalam percakapan ini, apa sih yang ingin Pak Aib dapatkan gitu? iya. Saya ingin mendapatkan solusinya supaya anak ini atau bagaimana caranya anak ini yang sering terlambat ini dia berubah, gitu. Tidak lagi terlambat dan juga ya intinya ingin berubah lah, ingin mengubah. Bagaimana caranya? Karena saya sudah melakukan cara yang menurut saya terbaik, tapi ternyata tidak ada perubahan. Oh, berarti Pak Aib ingin mendapatkan solusi supaya anak ini bisa berubah ya, supaya bisa datang nggak terlambat lagi gitu Iya, ya. Oh, menurut Pak Aib gitu, siswa yang seperti apa? Yang ideal itu siswa yang seperti apa? Yang tadi kan Pak Aib udah sebutkan ingin apa? Supaya anak itu tidak terlambat lagi. ya, Hal apa yang sudah dilakukan oleh Pak Aib sampai saat ya, ini gitu? ya. Uh, yang sudah itu menegurnya, terus juga menasehatinya. Nih bagaimana kamu kan dekat rumahnya, pasti bisa lah untuk datang lebih awal karena itu yang jauh saja yang pakai kendaraan bisa masuk pagi. Kemudian dinasehati, sudah. Cuma ya itu hasilnya belum belum terlalu signifikan dan apa ya jadinya sayangnya bosen gitu. Bosen sudah sering sering apa sering nasihati ternyata ketika ditanya ya seperti seperti lagi banyak janji-janjinya saja. Oh iya, iya bisa dipahami. Dengan Pak Aib sudah menegur, sudah menasehati, ya belum ada perubahan. Kira-kiranya apa rencana apa gitu? Apakah ada lagi gitu menurut Pak Aib yang akan dilakukan ke Pak Aib supaya anak tersebut bisa berubah gitu? Iya sih, Kira-kira menurut Pak Aib. apa ya, mungkin, eee, yang pertama karena, dengan menegur langsung sudah, ya mau gak mau saya harus komunikasi dengan orang tuanya, gitu. Iya. Menanyakan ke orang tuanya bagaimana, kalau malam harinya tidurnya itu sampai jam berapa, itu kan pagi Iya. harinya apakah oleh orang tuanya itu dibangunkan atau tidak, terus Iya. juga apakah memang anaknya itu oleh orang tuanya sudah dibangun tapi anaknya memang ini ya intinya yang akan saya lakukan ke depannya mungkin berkomunikasi dengan orang tuanya. Oh, bagus ya rencananya. Terus seumpamanya gitu kan udah tadi akan komunikasi ya dengan orang tuanya Pak Ayib. Nah, rencana itu kapan akan dimulainya gitu? Saya melihat itu dulu ya. Kalau misalkan ternyata besok misalkan tetap tetap anak tersebut masih kesiangan, ya secepatnya mungkin siang harinya setelah pulang sekolah saya akan menghubungi
orang tuanya menanyakan permasalahan yang sebetulnya di rumahnya itu seperti apa. Karena selama ini kan saya hanya tahu bahwa anak tersebut datang terlambat gitu. Iya. Oh, berarti secepatnya ya akan dilakukan rencana yang tadi Pak Ib sebutkan. Nah, ini di ujung percakapan nih, kira-kira apa sih yang didapatkan di akhir percakapan ini dari coaching ini untuk Pak Ib? Iya, dari percakapan yang tadi kita lakukan, ternyata ketika kita ngobrol ya, ketika kita coaching, ternyata ide-ide yang sebelumnya tidak terpikirkan itu kan, idenya itu buntu, ternyata itu muncul dengan sendirinya, akhirnya ya mungkin itu yang perlu saya lakukan berikutnya, karena langkah yang tadi yang pertama tidak berhasil, ya mudah-mudahan dengan langkah yang kedua yang tadi saya Komunikasi ya. akan rencanakan bisa mengubah dari perilaku anak didik saya yang tadinya sering kesiangan menjadi lebih baik lagi lah datang ke sekolah yang tepat waktu. Oh ya udah ya. Terima kasih banyak ya Pak Ib. Tadi sudah coaching kita. Mudah-mudahan untuk rencana aksi dalam waktu dekat ini bisa berhasil dan lancar ya Pak Ib. Saya Amin, amin. doakan. Iya, terima Assalamualaikum kasih Bu warahmatullahi Yani. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas, 15 menit tinggal sekarang Pak ya, Ib. siap ya Bu Yani ya. Sebentar. Oke, siap. Assalamualaikum Bu Yan. Apa kabar? Waalaikumsalam Pak Ib. Alhamdulillah baik. Gimana nih? Mengganggu waktunya nggak sore Enggak hari ini? Pak Ib. Enggak Alhamdulillah ya? ya banyak waktu luang ya. Ya, ini Bu Yan. Boleh kan kita ngobrol-ngobrol lah, kita coaching sebentar ya. Iya. Uh, Bu Ian, silakan sampaikan apa yang menjadi permasalahan Bu Ian. Mudah-mudahan lah kita ngobrol dalam percakapan ini ada pencerahan lah buat kita berdua. Iya. Silakan Bu Ian. Makasih Pak Ib. Ini Pak Ib kan seperti biasa saya ngajar kelas 6 lagi, kelas 6 lagi. Ya, Tapi ini permasalahannya luar biasa. Kelas 6 ada sekitar berapa murid ya? 5 murid lah atau 6 murid. Ini yang belum bisa membaca secara lancar. Belum bisa membaca lancar. Akhirnya di saat pembelajaran mungkin yang memang tidak bisa mengikuti dengan baik, yang akhirnya setiap pembelajaran dilakukan, entah itu kami belajar matematika, belajar bahasa Indonesia, mereka selalu mengganggu temannya gitu. Saya tuh bingung ini kenapa gitu, kok nggak bisa mengikuti pembelajaran seperti murid yang lain. Ternyata memang siswa tersebut belum bisa membaca gitu. iya, iya, iya. Oke, begini Bu Yan, kita kan percakapan ini terbatas waktunya ya sebentar ya, cuma 15 menit. Dari percakapan yang akan kita laksanakan, apa sih yang Bu Ian inginkan dari siswa-siswanya supaya anak tersebut, ya menurut Bu Ian tuh siswa yang ideal itu seperti apa sih yang tadi Bu Ian sampaikan? Iya. Yang yang saya inginkan siswa yang ke murid 6 yang 6 murid itu bisa mengikuti pembelajaran dengan baiklah seperti teman-temannya yang lain gitu. Mungkin ya kesulitannya karena belum bisa membaca secara lancar yang akhirnya mungkin menjadi hambatan ya untuk siswa itu mengikuti pembelajaran tersebut. Itu mungkin Pak yang ingin saya dapatkan. Iya, dari tadi yang Bu Ian sampaikan ya bahwa ada 6 siswa yang belum bisa baca ya. Ya. Iya. Dari 6 siswa yang belum bisa membaca ini sudah dilakukan apa saja Bu Ian supaya yang 6 itu
bisa membaca apa yang sudah Bu Ian lakukan gitu. Oh, iya. Ya, apa yang Kemarin sudah tuh udah berusaha lah ya. Mungkin yang untuk 4 murid itu sudah mengenal huruf, tinggal mengejak lah gitu. Kalau yang tapi ini yang 2 ini memang udah saya kasih buku lancar membaca, mungkin yang buku pelajaran kelas 1 saya kasih, bahkan udah berkomunikasi dengan orang tuanya bahwa minta bantuannya untuk siswa A dan untuk siswa B untuk di rumah gitu, tidak hanya di sekolah untuk lancar membaca gitu. Seperti itu mungkin Paip sudah saya lakukan yang itu. Nah, dari yang sudah Ibu Ian lakukan gitu kan, sudah ada perkembangannya tidak dari apa yang sudah Bu Ian lakukan dari yang ke-6 itu gitu? Ada perubahannya Kalau nggak? eh, kalau perkembangannya tidak begitu apa ya, tidak sesuai dengan yang saya harapkan lah gitu ya. Ternyata hanya dengan 2 bulan ini belum belum terlihat gitu, belum terlihat ada kemajuan lah untuk yang 2 orang itu. Untuk yang 4 orang, alhamdulillah karena mungkin tinggal mengeja melancarkan saja dalam membaca. Untuk yang 2 orang ini setelah saya tanyakan dulu ke guru kelas 1 yang pernah mengajarnya gitu ya, sampai ke kelas 2 sampai kelas 5 memang itu ada apa ya, bukan keterbelakangan mental mungkin ya Pak Ip, lebih ininya teh lebih cocoknya untuk murid yang 2 itu gitu. Tapi saya akan tetap berusaha semaksimal mungkin lah untuk bisa apa namanya, menjadi murid yang seperti yang lain lah, setidaknya bisa mengikuti gitu, tidak tidak mengganggu di saat pembelajaran berlangsung, seperti itu. Mungkin yang sudah ini. Menurut Bu Ian nih, menurut pendapat Bu Ian, apakah, apa yang Bu Ian sudah lakukan terhadap anak tersebut sudah maksimal hasilnya? Dan mungkin masih ada ide lagi nih, apa gitu ya yang ingin saya lakukan supaya anak ini benar-benar bisa membaca. Mungkin ada lagi yang Bu Ian ingin Oh, lakukan iya iya supaya iya. Mungkin, selain secara pribadi gitu ya, saya juga harus minta bantuan mungkin ke guru kelas rendah, guru kelas 1. Kan kalau guru kelas 1 itu kan, muridnya pulang jam 10, saya minta ya sekitar 1 jaman lah untuk kayak mengeles membaca gitu yang anak kelas 6 tersebut. Mungkin itu ya, apalagi ya, membuat catatan lah, catatan perkembangan siswanya supaya tahu hari ini sudah sejauh mana mengenal huruf apa gitu. Kan kalau dicatat secara intensif nanti akan tahu perubahannya gitu. Kalau tidak dicatat, tidak di ini mungkin tidak akan tahu sudah sejauh mana ini 2 murid ini bisa mengikuti itu. Terus kalau berkomunikasi dengan orang tua mungkin akan dipanggil lagi untuk yang 2 itu, kalau yang 4 itu sudah alhamdulillah lah udah mulai ada perubahan. Untuk yang 2 ini mungkin nanti ada pemanggilan lagi sama orang tua untuk melakukan kerjasama lagi gitu Pak. ya. Uh, itu kan yang diinginkan ya, ini yang terdekat saja, waktu yang rencananya nih yang tadi disebutkan secara pribadi sudah ya minta Iya, bantuan ke guru yang rendah ya iya, kemudian komunikasi dengan orang orang tua, tuanya iya. ya nih rencana yang terdekat yang akan Bu Ian lakukan itu apa yang menjadi titik fokusnya gitu. Yang ini aja deh yang terdekat saja kira-kira apa rencana Oh, ke yang depan terdekat ya. ya mungkin apa ya, memberikan pelatihan kepada anak tersebut lah secara intensif bekerja sama dengan guru kelas yang bawah bersama saya di akhir-akhir pembelajaran lah seperti jam 12 itu kita gunakan sekitar 1 jam lah setiap harinya gitu supaya setiap hari dicatat mudah-mudahan dalam waktu 1 minggu gitu sedikitnya ada perubahan lah mudah-mudahan gitu dalam 1 minggu ini begitu Pak. Ya, oke, berarti itu ya rencana yang terdekat ya, Bu Ian ya. Tapi tetap kan Bu Ian juga punya prioritas ya yang itu ya. Yang pertama itu rencana terdekat memberikan pelatihan yang secara intensif ya. Oke, dari percakapan yang sudah kita lakukan nih Bu Ian, menurut Bu Ian,
eee, bagaimana nih? Sudah ada pencerahan nggak untuk tadi atas Ini permasalahan yang tadi kita bicarakan? saya rasa coaching ini sangat mencerahkan lah Pak Ip ya. Jadi apa yang saya rasakan, apa yang unek-unek yang saya ini selama ini terpendam, ternyata dengan coaching ini dengan Pak Aib, jadi saya mendapatkan apa ya pencerahan atau solusi-solusi yang lain. Tidak hanya memberikan buku kepada siswa yang lancar membaca, tapi saya juga bisa berkolaborasi dengan guru kelas yang lain serta bisa apa namanya eh, melakukan pelatihan yang intensif ke siswa tersebut. Alhamdulillah dengan coaching ini sedikitnya saya mendapatkan pencerahan, mendapatkan solusi untuk permasalahan yang saya alami selama ini. Terima kasih. Iya, iya Bu Yan, saya tunggu ya ininya kabar baiknya ya nanti untuk Siap, pertemuan yang akan siap datang. nanti ya. Sampaikan ya nanti kalau misalkan ada perubahan ya alhamdulillah lah kita berarti apa yang kita lakukan percakapan ini ada manfaatnya. Terima kasih Bu Yan atas waktunya ya. Ya, Terima lain kasih kali kita baik. ngobrol lagi ya. Kita tutup. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tinggal ngisi itunya refleksinya Bu Yan. Mau diisi yang mana ya? Yang kemarin berarti. Dua-duanya. Enggak, Kalau isi maksudnya refleksi. sama yang kayak kemarin. Iya, Refleksi yang kemarin. sebagai coach dan sebagai coach. Mm-mm. Harus punya 2 lembar berarti. Sebagai coach. Gantian jangan lupa. Udah. Udah kan kita mah udah ganti peran ya, ya kan? Pak kan udah gitu. Sudah kan Pak, saya mah tadi udah berganti Ya, peran. 15 menit awal saya jadi coach. Yan, di sini non Yan. Hah? Di Yang sini itunya kayak dupuh lah Yan. sebagai coach pertama. Langsung aja Yan, di situ sebagai coach ini, sebagai coach ini, langsung di bawahnya aja tuh Yan. Jangan 2 lembar. Langsung dalam 1 lembar ini. Iya, itu aja. Oh, siap. Berarti apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan sebagai coach. Itu alur tirtanya kita ini enggak ya, menurut Yan? Benar sih. Sudah Sudah ya. menanyakan tujuan ya, mengidentifikasi masalahnya, rencana aksinya sudah kita tanyakan. Ya. Yang terakhir tanggung jawab itunya sudah. Baik, berarti sudah apa? Kan itu kan? Percakapan sudah mengikuti alur tirta gitu. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Ya, kalau yang dulu nih yang dulu kemarin bukan yang dulu yang kemarin. Nah, coach sudah memberikan pertanyaan berbobot itu. Coach sudah terbuka mengungkapkan permasalahannya itu yang kemarin ini. Gimana ya? Tambahkan aja. Sebagai apa ya? Satu-satu dulu ini tuh harus sama Pak Ip. Satu-satu. Sebagai coach dulu, sebagai coach dulu itu keduanya gitu ininya teh. Coba tanya kepada Denden. Sebentar. Kalau nanya harus di kolom chat. Iya. Masalahnya dia kalau ngejawab semuanya dengar semua intinya. Tanya Pak. Asa kurang gimana ya percakapan teh? Kitanya sama-sama mengerti ya. Iya, kitanya ngerti ya. Kitanya ngerti alurnya, tapi nanti kenyataannya belum tentu tuh orang yang nggak ikut. Orang yang nggak tahu coaching kan nanti kan ini beda-beda ceritanya. Cuma memang kitanya jadi tertantang ya, tertantang dengan permasalahannya itu. Cuma di awal kita harus memberitahu, ini tugas saya sebagai coach itu tidak akan memberikan solusi. Itu aja.
silakan Bapak atau Ibu ini aja, cerita aja. Nanti kita yang menggali, kitanya harus pinter. Pinter Kalau kayak gitu karena mencerna, kitanya sudah mengerti. iya pinter mencerna permasalahan uh, itu yang akan kita bahas itu. Berarti tanya kepada Den. Refleksi diri latihan coachingnya dua, sebagai coach sama sebagai coach. Oh, Pak Dendennya lagi SMS-nya nggak fokus ya. Jawabannya dalam satu lembar refleksi atau dalam lembar yang berbeda antara kata izin bertanya Pak. Ya, Pak Dendennya tuh lagi nggak fokus ke layar. Kayaknya satu lembar aja ya. Nanti di itunya dikasih keterangan aja, coach ini sudah memberikan ini, coach sudah terbuka mengungkap permasalahannya, terus coach dan coach merasa setara dan bermitra gitu. Jadi itu gitu aja ya. Ya udah, gampang dianya. Ini teh nanti buat kan besok teh ada tugas yang itu ya, tugas upload ruang kolaborasi. Nggak tahu itu Berarti tuh video yang ini, dengan video yang ini sama ini mungkin sama refleksi. Ini ya, PDF-nya Iya. ya. Terus berarti tadi apa yang sedang berjalan baik sama percakapan sudah mengikuti alur, kalau coach sudah mulai terbuka ya. Apa yang masih diperbaiki, yang perlu diperbaiki, ditingkatkan? Membuat pertanyaan yang berbobotnya ya. Saya ya, berarti tadi teh asa kumana ya teh. Membuat pertanyaan berbobot kemarin jeung Pak Edi-nya. Terus struktur penggunaan bahasanya. Enggak, kalau bahasa gini ya. Bahasa memang harus akrab ya. Kalau bahasa mah enggak harus ini, tidak harus kan formal ya. Kayak cair gitu kan, enggak harus formal sebetulnya. Harus suasananya apa namanya? Suasana akrab. Jadi yang perlu di ini tuh hanya membuat pertanyaan yang berbobot saja. Iya. Siap. Membuat pertanyaan berbobot. Terus apa lagi ya? Terus gini ya, kemampuan apa ya? Mengarahkan dan menggali potensi koci itu agak susah kalau kita ini kemampuan mengarahkan dan menggali potensi koci. Mengarahkan dan menggali. Emang ini mah awalnya harus dari pertanyaan berbobot ditanya. Ya. Iya. Kemampuan mengarahkan dan menggali potensi coach kita belum harus harus ditingkatkan. Iya. Terus yang ketiga, apa yang Ibu lakukan untuk tetap kondisi kehadiran penuh sebelum saatnya melakukan coaching? Mendengarkan dalam keadaan fokus. Mendengarkan dalam keadaan fokus. Iya. Ini teh kalau bercerita aslinya mah nanti teh panjang. Saya disuruh Teh Dian sekarang, Bu Dian agamanya lagi PPG lah, pusingnya. Cukup pahit aja nanti mendengarkan dengan kehadiran penuh ya, dengan kehadiran. Memang banyak permasalahan nih kalau di kelas 1 mah bener harus di coaching. Iya. Terus mendengarkan dengan kehadiran penuh itu coachnya? Enggak, mendengarkan dalam keadaan fokus ya. Coach. Dalam keadaan fokus. Coach. Keadaan fokus. Coachnya ya ini mah Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi ya. Ini mah buat coach berarti ya. Iya. Terus yang keduanya ini ya dalam kondisi nyaman.
Mhm. nyaman dan santai lah itu ibaratnya nggak jadi kayak ngobrol Tegang, supaya terpancing itu heeh, ini ya. lihat-lihat dari video-video itu mah nggak emang akrab gitu ya, si ibu Iya, siapa, ibu heeh. kondisi nyaman, Yang santai, pandai santai. iya, tidak tegang. Terus yang terakhir, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki, meningkatkannya? Ah, latihan tuh jelas ya. Mhm, Terus terus berlatih, melakukan latihan, coaching. heeh, latihan fokus, latihan membuat pertanyaan nih berbobot ya. Iya, udah intinya gini ya, terus berlatih melakukan coaching dengan berbagai permasalahan, itu. Mhm. Latihan coaching dengan berbagai permasalahan. Iya. Permasalahan. Nah, untuk tuliskan hasil refleksi Anda yang tadi aja ya. Iya, yang ini kan berarti kan udah digabungkan aja kan? Di bawah teh pertanyaan lagi lain Paip. Yang mana Tulis yang di bawah ini tuliskan hasil refleksi Anda, tuliskan umpan balik dari coach Anda. iya, tuliskan umpan balik ya dari coach Anda. Pertanyaan Heeh. untuk coach, apa yang Coach Anda apa rasakan yang pada saat dirasakan pada saat di-coaching? coach. Tadi pertanyaan terakhir coaching ya, Iya, refleksi itu. iya, ide atau gagasan saya bermunculan ketika proses coaching itu jawabannya Ya, ya. benar. Ide dan gagasan bermunculan di saat coaching berlangsung.